Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pengendalian manajemen tentang mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Struktur analisis. Tujuan pengukuran penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu yang pertama, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan kepentingan perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Selanjutnya, mengukur aktiva yang digunakan. Yang pertama, kas. Saldo kas aktual pada tingkat unit usaha cenderung jauh lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas yang diperlukan jika unit usaha merupakan suatu perusahaan independen. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan rumus untuk menghitung kas yang akan dimasukkan dalam dasar investasi. Yang kedua, piutang. Mungkin untuk mengatakan bahwa unit usaha dapat menginvestasikan kembali uang yang diperoleh dari piutang, dan oleh karena itu piutang harus dimasukkan pada harga jualnya. Yang biasanya dilakukan adalah mengambil alternatif yang lebih sederhana, yaitu memasukkan piutang pada nilai buku yang merupakan harga jual dikurangi penyelisihan atas piutang tak terkasih. Yang ketiga, persediaan. Persediaan biasanya diberlakukan sama seperti piutang, yaitu dicatat pada jumlah akhir periode, meskipun rata-rata antar periode lebih baik secara konsep. Yang keempat, modal kerja secara umum. Perlakuan atas modal kerja sangatlah bervariasi. Perusahaan memasukkan seluruh aktiva lancar ke dalam dasar investasi dengan tidak mengeliminasi kewajiban lancar. Metode tersebut adalah beralasan dari sudut pandang motivasional jika unit-unit usaha tidak dapat mempengaruhi utang atau kewajiban lancar lainnya. Tetapi metode tersebut menyatakan terlalu tinggi jumlah modal perusahaan yang diperlukan untuk mendanai unit usaha karena kewajiban lancar merupakan sumber modal. Yang kelima, properti, pabrik, dan peralatan atau aktiva tetap. Dalam akuntansi keuangan, aktiva tetap awalnya dicatat pada biaya perolehan, dan biaya ini dihapuskan sepanjang umur ekonomis aktiva melalui penyusutan. Hampir semua perusahaan menggunakan pendekatan yang sama dalam mengukur profitabilitas atas dasar aktiva dari unit usaha. Hal ini menyebabkan permasalahan serius dalam penggunaan sistem tersebut untuk tujuan yang dimaksudkan. Permasalahan tersebut akan dianalisis pada bagian berikut ini. Yang pertama, akuisisi peralatan baru. Yang kedua, nilai buku kotor. Yang ketiga, disposisi aktiva. Yang keempat, penyusutan anuitas. Yang kelima, metode penilaian yang lain. Yang keenam, aset-aset yang disewa gunakan. Yang ketujuh, aktiva yang menganggur. Yang kedelapan, aktiva tidak berwujud. Yang kesembilan, kewajiban tidak lancar. Yang ke-10, beban modal. Dan yang ke-11, survei praktik. Eva vs Roy. Hampir semua perusahaan yang memiliki pusat investasi mengevaluasi unit-unit berdasarkan ROI dibandingkan yang menggunakan EVA. Ada 3 keuntungan dari ROI. Pertama, ROI merupakan pengukuran yang komprehensif, di mana
Semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio. Yang kedua, ROI mudah dihitung, mudah dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Yang ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi. Di sini ada rumus EVA. EVA sama dengan laba bersih dikurangi dengan beban modal. Dan di sini ROI rumusnya, ROI sama dengan laba dibagi investasi dikali 100%. Sini ada contoh ROI. ROI yang diharapkan suatu pusat investasi sebesar 24%. Berdasarkan data aktivitas pusat investasi tahun 2019 sebagai berikut. Hasil penjualan sebesar 50 juta, biaya-biaya sebesar 45 juta, jumlah investasi sebesar 25 juta. Maka kita masukkan rumus tadi, ROI sama dengan hasil penjualan dikurangi dengan biaya-biaya dibagi jumlah investasi sebesar 25 juta dikali 100%, hasilnya sama dengan 20%. Maka ROI yang dicapai pusat investasi tersebut 20%, lebih kecil dari ROI yang diharapkan 24%. Sehingga pada tahun 2020 pusat investasi harus dapat meningkatkan prestasinya. Selanjutnya, contoh dari EVA. Diketahui jumlah investasi sebesar 50 juta, laba 10 juta, ROI 20%, biaya modal 6 juta. Maka kita masukkan rumus EVA. EVA sama dengan laba bersih dikurangi beban modal. Maka hasilnya sebesar 4 juta. Karena residual income atau EVA yang diperoleh positif, maka investasi dinyatakan layak. Pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dalam penggunaan metode ROI, kesalahan konseptual untuk evaluasi kinerja adalah nyata dan menyebabkan timbulnya perilaku disfungsional dari para manajer unit usaha. Tetapi cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut. Dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Secara konsep, nilai suatu usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Thank you. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.